Halo, oke. Sorry nih, koneksinya Gibran lagi keputus. Jadi kita ganti host. Tapi sorry ya, ini backgroundnya agak beda sama yang biasa. Sama suara saya lagi agak bindeng dikit. Coba ya, kita invite. Sebentar. Kita tunggu. Wah, ada Trade Stock ID. Halo. Tunggu, kita masih nunggu Dolph Street-nya. Ini masih belum join. Saya lagi coba hubungin dulu. Sebentar ya. Kita masih bakal ngomongin tentang forex ya, how to do it. Saya juga masih sangat-sangat baru nih sama forex, jadi sambil colong-colongan dikit nih, nanti kita tanya-tanya nih sama Bro Nathanael Ricardo ya, atau biasa dipanggil Ardo. Ya, kita masih nunggu mereka untuk join. Nah, udah join. Kita invite lagi. Oke. Tunggu ya. Ya, oke. Ini suara saya kedengeran ya, Mas Gibran aman? Sorry. Ini si Dov masih belum bisa join. Udah di-invite? Halo, Bro, bisa request join ke kita? Ini kita udah invite. Ya, bisa nggak ya? Oke, kayaknya masih ada gangguan ini ya. Gangguan sinyal kali ya dari Dov. Belum bisa. Tunggu, kita coba Bro Ardo, ini mumpung lagi nonton, sorry, bisa keluar terus masuk lagi nggak ke live-nya? Soalnya kita udah coba invite nih, tapi belum bisa. Aku remove dulu ya. Nah, sorry, tunggu.
Bentar ya. Nah, aku udah invite. Coba dilihat bisa. Ini udah invitation-nya udah ada. Semoga bisa. Nah, Oke, kedengeran. halo, Bro Ardo. Halo. Sorry Ya, nih halo. gangguan Sorry ya. teknis nih. Iya, Nggak maaf. apa-apa. Sorry guys. Oke, ini suara gue kedengeran nggak ya? Sorry, ini gangguin gantiin si Gibran nih. Tapi actually, ya lu tau lah kondisi gue malam ini. Gue lagi Oke. sambil isoman. Sorry. Santai. Oke. Oke, Kedengeran sih, kedengeran. nanyain lagi nih. Ya, Perihal Forex nih. Tadi sampai mana ya? Aku tadi dengerin sampai pro and cons lah ya. Mungkin kita iya. ngobrolin yang Mungkin kita ngobrolin yang lain dulu deh. Sederhananya gini, Bro. Boleh. Kebetulan kan aku juga masih baru nih, ya kan? Istilahnya apa ya? Masih baru nih, belum ngerti forex lah. Kalau saham sih mungkin udah sering ya, karena circleku benar-benar banyakan saham nih. Tapi kalau forex nih, kira-kira harus mulai dari mana sih? Mungkin dari Dov ada ini, dari tempat Bro Ardo ada referensi nggak mesti ngapain gitu? Kalau misalnya mau mulai benar-benar dari awal forex, Ya, sebenarnya gua nggak mau terlalu agak teknis ya. Gitu. Gua nggak mau terlalu ya, agak teknis dulu, tapi gua mau jelasin dari sisi resikonya dulu gitu. Jadi buat teman-teman mungkin gua ulang lagi aja ya. Di forex ya. duit lo bisa hilang dengan sekejap gitu. Jadi Oke, di forex itu karena kita pakai margin, kita bisa dapat duit dengan cepat banget, tapi bisa hilang juga oke, cepat gitu. Jadi gue lebih mementingkan sisi resikonya gitu. Jadi buat teman-teman yang memang berminat, tertarik buat trading forex, tertarik buat belajar forex gitu, satu hal yang perlu kita benar-benar tekanin banget ketika masuk trading forex adalah kita harus siap duitnya hilang gitu. Karena kalau mm-mm, misalnya kita nggak siap duitnya hilang, kita tradingnya jadi nggak maksimal gitu. mm-mm. Gitu. Oh, Nah, kalau misalnya buat teman-teman yang baru mau nyoba trading forex, itu sebenarnya ada akun demonya. Jadi kalau teman-teman oke, baru mau coba gimana, itu kita bisa pakai akun demo. Itu. Jadi oke, kalau di trading forex itu platform yang biasa digunakan kan adalah MetaTrader. Nah, dari MetaTrader itu kita bisa bikin akun demo dan kita bisa coba trading dengan kondisi market yang juga live gitu. Jadi oke. bukan apa ya, iya kita ngikutin kondisi market live, tapi tradingnya ya akun mainan gitu, duitnya duit mainan. Oke, oke bro. Ini mau nanya sedikit nih. Hmm, Eh, kan kemarin sempat rame itu ya, case apa tuh yang investasi-investasi bodong lah ya. Termasuk ada iya, kalau nggak salah net 89 dan yang lain-lain. Itu kan berbasis forex tuh. iya. Gimana nih cara temen-temen nih Hmm. istilahnya memilah-milah gitu. Kira-kira mana forex yang oke, this is a real forex, mana forex yang memang investasi bodong gitu. Itu gimana cara memilahnya ya, Bro? Bisa Oke, dielaborasi nggak ke kita? pertanyaan menarik banget. Jadi di forex itu balik lagi yang gue jelasin di awal. Forex itu basisnya adalah resiko gitu. Jadi di forex itu sebenarnya kita bukan cuman how to make money, tapi kita gimana manage risknya kita. Jadi kalau misalnya Oke. ada perusahaan gitu ya, ada orang-orang atau sebuah kelompok atau bahkan perusahaan gitu mengiming-imingkan profitnya doang dari forex, tapi dia nggak jelasin soal resikonya, itu udah bisa dibilang bodong sih. Gitu. Itu harus Oke. berhati-hati. Apalagi kalau Oke. misalnya dia menjanjikan return yang benar-benar kayak pasti gitu ya, kayak Hmm. misalnya 5-10% per bulan gitu, bahkan Ya. 50% sebulan atau tahun. Nah itu mesti hati-hati gitu, mesti hati-hati Oke. gitu. Oh, jadi dari sisi tingkat return aja itu udah bisa menyatakan resikonya ya, Bro ya, kurang lebih begitu ya. Ya kurang lebih. Jadi sebenarnya kalau di forex tuh kita return bisa bisa maksimal, bisa Ya. beratus-ratus persen juga, tergantung dari modal kita berapa kan itu. Tapi kalau misalnya return yang mereka kasih itu kayak udah menjanjikan tiap bulan lah, kayak misalnya tiap bulan pasti dapat segini gitu. Di forex tuh kita nggak ada yang pasti gitu. Kita bisa dapat return gede, return kecil itu tergantung dari marketnya. Kalau marketnya Even memang kondisinya, ya.
Even robot Gimana, gimana? trading, bro. Even robot trading. Oke, kalau robot trading itu dia kan sebenarnya adalah sebuah ini ya, sebuah sistem yang diciptakan lewat strategi yang dikasih manusianya gitu. Ya, Jadi sebuah robot pun itu akan mengalami yang namanya loss gitu. Jadi kalau oke. misalnya kalian mungkin pengalaman ya sebelum-sebelumnya, biasanya kan ada yang orang mamerin robot di Instagram atau misalnya Ya, ibaratnya mereka follow ikutan program robot itu kan yang di-share profitnya doang kan. Tapi ya, nggak pernah ada loss-nya. Nah, yang kalau kayak gitu tuh ya. mesti hati-hati gitu loh. Karena di Oke. forex kita akan ngalamin yang namanya loss gitu. Jadi Hmm. sebuah robot pun sistem yang mungkin kita udah bikin sebagus pun itu walaupun sudah automated atau udah otomasi itu pasti bakal ngalamin yang namanya loss. Kalau misalnya nggak loss berarti ada yang direkayasa gitu. Itu udah pasti sih. I see, I see. Jadi sebenarnya robot trading itu sebenarnya robot trading forex itu sebenarnya ada, tapi Ada. eh, kalau benar-benar untung terus ya itu istilahnya too good to be true lah ya. Ya, Pasti tunggu to ada be true posisi banget. loh. Iya. Uh, tunggu to Soalnya be nih true. jujur nih ya, saya tuh Hmm. pernah ditawarin gitu, nggak tahu nih orangnya nonton nggak. Hmm. eh Robot trading gitu ya. eh itu kalau nggak salah returnnya itu 1 bulan sekitar 18% sampai 21% lah. Tapi memang Hmm. dikasih lihat nih trade-nya itu berapa kali selama ini, kemudian dia pernah gagal berapa kali. Jadi memang itu istilahnya nggak 100% menang terus sih, Hmm. nggak gitu. Tetap ada loss-nya. Hmm. Cuma kalau dikonversi di total-total itu sekitar 18 sampai 21% per bulan. Apakah itu real gitu loh? Itu yang masih jadi pertanyaan. Jadi kok saya ngelihatnya banyak nih ya, mohon maaf nih, banyak nih di circle saya gitu. Istilahnya apa ya? Barriernya itu untuk masuk, untuk entry ke forex itu eh, tinggi banget gitu. Ya tadi karena satu Hmm. Oke, mungkin oke. bingung gitu forex itu apa, kedua yaitu karena banyak investasi bodong kelihatannya tuh semuanya menggunakan forex gitu ya. Kalau saham kan Hmm. enggak tuh. Nah, itu gimana tuh, Iya, Bro? iya. Untuk menanggapi itu, Bro Ardo? Kalau buat nanggapin sebenarnya ya apa ya? Kita sebenarnya tinggal nunjukin simulasi realnya kayak gimana sih, gitu. Jadi Mm-mm. kita kasih lihat aja live trading gitu. Itu paling gampang sebenarnya. Kita live trade depan mereka, ya kita kasih lihat kondisi market forex tuh begini gitu loh. Dari mulai volatilitasnya seperti apa, bisa loss-nya seperti apa, itu kita kasih lihat aja sebenarnya gitu loh. Jadi kayak misalnya kita kasih contoh demo live trade juga bisa, atau misalnya akun real kita live trade gitu juga sebenarnya itu kayak udah cukup mendemonstrasikan dan mewakilkan situasi trading forex itu seperti apa gitu loh. Jadi kita bisa kasih gambaran, oh trading forex ternyata begini ya gitu. Ternyata nggak semanis yang dibilang-bilang gitu loh. Gitu. I see, I see. Nah, dari Dove Street sendiri nih ada ngadain live trading atau gimana nggak nih, Bro? Kalau misalnya dari Dopsi sendiri sih sebenarnya kita jarang banget ya ngadain live trading gitu. Waktu itu kita sempat Oke. memang ada beberapa kali live trade gitu. Cuman itu belum sebenarnya belum belum lagi sih gitu. Tapi kalau misalnya nanti ke depan mau coba diadain sih nggak masalah juga gitu. Maksudnya kita kasih lihat realita trading forex kayak gimana sih. Ya kalau dari gua sendiri sih no problem banget ya gitu. Kita open banget gitu kalau misalnya mau memperkenalkan forex tuh begini loh gitu loh. Jadi kita juga di Dropstream itu kita bukan cuman kasih lihat manis-manisnya doang gitu, tapi kita pengen orang benar-benar bisa menilai secara objektif market mana yang cocok buat mereka gitu loh. Jadi kita juga tidak memaksa orang buat trading forex di sini gitu. Tapi kalau misalnya mau ada yang trading saham boleh, mau ada yang trading kripto boleh, atau misalnya mereka mau cuma investasi boleh. Tapi kalau misalnya memang ada yang tertarik trading forex ya kita open banget gitu buat memfasilitasi kalian dengan edukasi yang tentunya baik dan benar gitu. I see, I see, I see. Nah, ini mau ngingetin juga nih ke teman-teman nih, buat yang mau belajar atau mau cari Dove Street, tuh teman-teman bisa ya buka nih di aplikasi Cuans, di situ teman-teman bisa cari nih dovestreet.id. Ya, kelihatan ya di sini ya. Nah, ya jadi nanti teman-teman bisa join di sini. Ini saya klik join nih kalau mau belajar forex. Nah, nanti teman-teman bakalan dapat konten-konten dari Bro Ardo dan rekan-rekan lainnya dari Dove Street di situ ya. Nanti bakal dijelasin how to trade, mungkin
Nanti dari sisi Bro Ardo juga bisa share nih istilahnya eh apa ya, grup diskusinya gitu ya. Jadi teman-teman yang benar-benar Bisa. mau belajar dari nol bisa ngobrol-ngobrol dulu dari situ. Nah, Boleh banget, Bro, boleh kembali banget. lagi. eh ini untuk teman-teman yang masih awam ya. Hmm. Kan kalau forex itu nganggapnya biasa aja nih ya. Nggak tahu nih saya salah atau benar. Karena jujur saya juga ya knowledge saya di forex masih dibilang sangat-sangat minim ya. Eh itu kan rata-rata tradingnya itu XAU ya, gold ya kalau nggak salah ya bro ya. Iya. Dan biasanya mata uang yang lainnya ya. Itu sentimen-sentimen apa aja sih sebenarnya yang dipakai? Apakah sebenarnya forex itu pure technical atau Hmm. memang forex itu bisa menggunakan analisa makroekonomi, bro? Oke, pertanyaannya bagus. Jawabannya bisa kedua-duanya. Tergantung dari kita tipe tradingnya seperti apa. Kalau misalnya kita Oke, cuma mengandalkan momentum, itu pakai teknikal aja udah cukup banget gitu. Itu udah bekal yang oke, sangat cukup. Tapi kalau misalnya oke, kita memang benar-benar mau coba trading yang swing banget di forex, dan ini sebenarnya jarang banget dilakuin sama orang, gitu. Ya kita oke, memang perlu menganalisa lebih dalam tentang makro mikroekonominya. Nah, kalau misalnya contohnya di XAU atau gold sendiri, gold itu kan kaitan eratnya itu dengan mata uang Amerika ya, US dollar ya, gitu. Jadi ketika US dollar sedang mengalami keadaan ekonomi yang terpuruk, biasanya harga emas itu akan naik gitu. Begitu juga sebaliknya oke, gitu. Jadi kita bisa menggunakan logika sederhana juga untuk menganalisa pergerakan musimannya emas itu seperti apa gitu. Kayak oke, misalnya contoh di bulan Desember. Nah, bulan Desember itu kecenderungannya emas itu naik gitu. Naik gitu. Nah, itu kita juga bisa analisa berdasarkan data dari price action sendiri gitu, data dari teknikalnya gitu. Misalnya dalam bulan Desember beberapa tahun terakhir kita bisa analisa apakah gold trennya itu cenderung naik atau turun. Nah, itu kita bisa juga cek, tapi juga kita bisa menggunakan ya ibaratnya cocok logi lah gitu. Kayak misalnya kita melihat supply and demand di Amerika seperti apa gitu, apa yang membuat pergerakan emas itu bisa naik atau turun gitu, bagaimana demand ekonomi di Amerika seperti apa. Nah itu adalah hal-hal yang akan bisa membantu teman-teman untuk bisa mengantisipasi pergerakan emas ke depan itu seperti apa gitu. Tapi kalau I misalnya see, untuk I see. trading sendiri, pakai teknikal itu cukup, pakai analisis teknikal itu cukup cukup banget gitu. Oke. Ini lucu sih sebenarnya bro. Aku pernah ngobrol gitu Gimana ya gimana? sama eh, ya bisa dibilang kayak kakak aku sendiri lah ya, kakak ketemu gede gitu kan. Hmm. Eh, jadi keponakannya dia trading forex gitu ya. Keponakannya dia trading Mhm. forex udah tuh datang dijelasin lah itu order block lah bla 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 ini itu bingung akhirnya dia kan karena dia ngerasa Hmm. bahwa loh kenapa hanya ngelihat ini kenapa nggak ngelihat istilahnya tadi makroekonomi atau ekonomi dalam jangka panjang dan yang Hmm. lain-lain gitu. Apakah memang Hmm. sebenarnya semua trader forex itu kebanyakan trading dalam jangka pendek atau memang ada yang trading dalam jangka panjang gitu, Bro? Dan kalau memang tidak ada, apa sebenarnya reasonnya kenapa banyak orang tidak ingin trading forex dalam jangka panjang misalnya begitu? Oke, pertanyaannya bagus banget. Jadi kalau misalnya untuk forex sendiri, memang mayoritas orang itu nyarinya jangka pendek. Kenapa? Oke, Karena kita menggunakan yang namanya margin gitu. oke, margin tadi ya. Mm. Iya, dan juga pergerakan marketnya itu lebih fluktuatif, sangat-sangat fluktuatif malah. Jadi kalau misalnya besok emas naik 2%, mungkin besoknya lagi bisa cuma naik mungkin bisa turun tiba-tiba 1,5% gitu. Jadi kayak misalnya Oke, kita patokan targetnya misalnya 3% kenaikan. Tapi misalnya dia udah naik 2% terus dia turun lagi gitu. Nah, itu kan sesuatu yang apa ya? Kita tuh kayak bingung. Wah, ini posisinya udah untung malah tiba-tiba jadi minus lagi gitu. Nah, di situ kita kan harus bisa mempunyai decision making yang cepat banget gitu loh. Apakah kita mau tahan profitnya atau kita cukup ambil segini aja gitu. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa trader-trader di market forex itu memang cenderung lebih ya udah ke jangka pendek ketimbang jangka panjang. Itu karena memang marketnya itu dikondisikan supaya memang apa ya kita tuh
karena kesempatannya nggak terbatas, jadi sebenarnya kita juga nggak boleh terlalu rakus gitu. Oke. Oke, Kurang bro, lebih begitu. ini ada hal yang cukup menyenangkan. Mungkin nggak semua orang tahu dan bisa dibantu jelaskan. Kalau Iya. tadi Bro Adro bilang bahwa market forex itu sangat volatile. Hmm. Eh, Kalau aku nih pakai trading view nih, karena orang Iya. saham nih ya, kan Hmm. ngelihat dari persentase aja nih, dari top ke Hmm. low nih. Bulan Maret itu topnya sempat di harga 2000, Mas. Hmm. Bulan Juli tanggal 21 itu sempat di 1600. Kalau Iya. aku tarik turun, itu kan sebenarnya 18%. 18% itu kan kalau istilah orang saham nih, duit Hmm. 1 juta ya paling hilangnya 180.000 Betul. floating loss-nya atau realized loss gitu. Nah, Hmm. kenapa sih tadi Bro Ardo bisa bilang bahwa oh forex ini volatilitasnya tinggi, padahal nih dari top ke bawahnya cuma 18%. Hitungannya seperti apa, Bro? Kalau nggak salah ada pipipan ya. Itu gimana sih? Bisa dijelaskan nggak ke teman-teman nih? Oke, jadi kalau misalnya untuk pergerakan harganya, jadi pips itu kan Ya, sebenarnya range harga ya, kita bisa bilangnya range ya, harga gitu. ya. Jadi eh, penggunaan pips itu sebenarnya balik lagi dari brokernya juga. Tapi Oke, mayoritas pips kalau misalnya di gold itu kayak misalnya tergantung dari margin yang kita pakai gitu. oke. Jadi kalau misalnya brokernya menyediakan margin yang cukup besar, itu pergerakan tipsnya juga apa ya akan sangat berpengaruh gitu. Mungkin contohin angka aja ya. Misalnya kita Ya, deposit $1.000 gitu. Kita oke, deposit 1000 $1.000. dolar. Oke, kita misalnya trading harga emas di 1.700 gitu. Ya, biar Misalnya biar ke bulat dari ya, biar bulat, biar gampang. Atau dari 1000 aja, Bro, biar gampang, Bro. Dari oke 1000, dari Bro. 1.000. Misalnya dari Iya, 1.000 ya. gerak ke 1.100 aja itu udah jatuhnya 1.000 pips gitu. 1000 pips. 1.000 Oke, pips. 1.000 ke 1.100 itu 1.000 pips. Jadi kalau misalnya oke. kita tarik urur dari $1.000 juga, itu naiknya udah 100% kalau misalnya kita trading forex. Gitu. Oh, Jadi dari akun 1000. Oke, itu kenapa? Kenapa hitungannya begitu ya? Kan naiknya cuma 10% tuh sebenarnya kalau kalau di saham kan 1000 ke 1100 gitu kan. Naiknya uh, 100 poin, 100 per 1000 kan 10% gitu. Nah, kenapa di situ 1000% dan jadi 100 pip, Bro? Boleh dijelasin nggak? tergantung dari margin yang kita pakai gitu. Nah, tadi mungkin ini lupa ditambahin ya. Jadi Ya, kalau ya. misalnya kita trading itu kan pakai margin. Jadi ada semakin margin yang besar yang kita pakai itu semakin besar untungnya juga gitu. Jadi kalau Oke, misalnya kita menggunakan marginnya kecil, ya untungnya juga kecil gitu. Nah, margin ini kita bisa atur dalam penggunaan lotnya gitu. Jadi kalau misalnya di forex tuh oke. kita ada tradingnya pakai micro lot, ada yang trading pakai Ya, ada trading micro lot atau trading lot biasa gitu. Nah, ya, ya. biasanya rata-rata kalau kita trading forex itu memang lebih suka pakai micro lot. Kenapa? Karena microlot itu cukup ideal buat teman-teman yang baru mau belajar trading forex Baru gitu. mau Jadi belajar dengan ya. Ya. modal kecil dengan penggunaan leverage yang cukup besar, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang cukup cukup oke lah gitu. Jadi kayak Oke. misalnya teman-teman modal $100 doang gitu, itu bisa dengan mudah dapat 200, 300, $400 tuh kayak bisa banget gitu. Tapi Dalam dengan waktu penggunaan dalam nggak nyampe ya dalam beberapa jam bisa banget gitu. Oh, bisa bisa dapat segitu sampai 400-500 dolar hanya dengan modal 100 dolar, Bro. Bisa, tapi penggunaan marginnya tinggi gitu. Nah, Oke, kalau oke. misalnya kita pakai penggunaan margin yang rendah, biasanya itu paling kita untung ya $10, $20, $30, kurang lebih begitu. Nah, resiko dari penggunaan margin itu artinya nanti modal kita akan habis ya. Ketika Iya, modal kita betul. habis, apakah modal kita memungkinkan untuk minus, Bro? Nggak mungkin. Nggak Jadi mungkin kalau ya. misalnya modal kita itu sudah mau habis, nah biasanya itu kan marginnya berarti akan ngambil dari akun kita. Nah, Ya, kalau dari misalnya akun kita ya. balance-nya sudah habis, itu kita namakan dengan margin call, di mana modal kita sudah habis MC. dan posisinya udah MC, iya betul. Mm-mm, Udah mm-mm. nggak bisa tahan lagi posisinya gitu. Ya mau nggak mau harus dicabut posisinya gitu, karena balance kita udah habis. Gitu. I see, I see, I see. Jadi
Jadi istilahnya untuk teman-teman yang mungkin baru mau belajar forex bisa tadi coba dengan account yang kecil kali ya bro ya. Tadi $100 gitu ya. Coba Bisa. dengan ya pastinya eh di sini bukan ajakan untuk berpindah instrumen atau bagaimana, tapi kalau teman-teman yang tertarik gitu kan untuk mencoba instrumen-instrumen investasi atau instrumen trading baru yang lainnya, bisa forex bisa menjadi salah satu alternatif untuk investasi juga gitu ya. Tadi Hmm. Bro Ardo juga menyampaikan modal awal bisa serendah-rendahnya hingga $100 ya bro ya. Apa bisa Iya. di bawah itu bro sebenarnya untuk dari kita sebutnya apa? Sekuritas juga atau apa nih? Broker, Aku broker bingung nih. kita, Oh, broker, broker. broker ya. Dari Iya. broker-broker lain apa bisa di bawah $100 atau memang udah $100 itu udah paling under? Tergantung brokernya. Kalau broker yang Oke. biasa saya pakai itu bisa pakai $50 itu udah bisa. Udah bisa ya 50 Iya, dolar ya. $50 udah bisa. Ah, Itu. I see. Menarik, Tapi menarik, menarik nih. balik lagi juga ke kebijakan brokernya, karena ada broker yang dia menyediakan fixed rate, ada yang floating rate. Jadi kalau misalnya fixed rate Oke. itu, let's say $50 itu berarti 500.000. Jadi dia ngitung Ya. dolarnya itu 10.000. Sementara Oh, kalau dihitungnya floating per ya, 10.000. iya. Sebenarnya kalau floating itu Oke. biasanya ngikutin kurs bank gitu. Oke. Ya. Gitu. Oh, ada yang fixed, ada yang floating. Nah, kalau yang kayak fixed kayak 10.000 itu saya untung 1.000 juga nanti baliknya 1.000 kali 10.000 itu kan ya bro ya? Nggak dikali Iya, lima belas betul ribu kan? banget. Yes, betul, betul, betul. I see. Oke. Nah, bro mungkin bisa disampaikan lagi ke teman-teman gimana caranya untuk belajar dengan Dove Street. Langkah-langkah apa tadi selain dari cuans mungkin ada lagi bro atau ada rencana apa dari sisi Dove Street kira-kira ke depannya untuk teman-teman yang baru mau belajar? Oke, buat teman-teman yang mau belajar forex dan tertarik sama forex, ikutin aja Dope Street gitu. Follow pasti Instagramnya juga gitu. Kita juga ada channel YouTube. Terus juga kalau misalnya nanti, kalau misalnya kita ngelihat antusias teman-teman banyak nih, gue open banget. Misalnya kalau kita mau ngadain webinar lebih lanjut, atau misalnya kita mau live trading bareng, open banget gitu. Oke, jadi yang penting tetap Nah, pantang down streetnya aja juga. oke teman-teman. Jadi kita ingetin lagi ya, teman-teman bisa ngeliatin nih channelnya Dove Street dari aplikasi Cuans nih. Aku bukain dulu bentar sekali lagi. Aku buka ya. Jangan lupa download aplikasi Cuans teman-teman. Teman-teman bisa follow banyak banget di sini ya. Ke menu Discover ya. Setelah pilih menu Discover, nah ini udah mulai kelihatan Discover. Bisa pilih search di atas ini, kemudian cari namanya Dove Street. Dove Street digabung ya, dovestreet.id. Nah, nanti teman-teman bisa follow di sini atau join di sini. Aku udah join. Terus teman-teman bisa lihat postingan-postingannya dari teman-teman Dove Street. Nanti teman-teman juga bisa join grup diskusinya ya. Mungkin nanti bakalan dikasih di sini linknya di tempat sini untuk join grup diskusinya dovestreet.id. Oke. Thank you banget nih Sip, Bro sip. Ardo malam ini atas waktunya. Thank you Waduh, juga Bro sorry nih, Kevin. karena ada Udah, iya, teknis-teknis tadi iya. kita jadinya Agak agak-agak kalah tadi. ya agak-agak gitu, gak apa-apa. Tapi next nanti Siap, kita siap, akan siap. coba bicara lebih detail lagi. Kita akan coba atur lagi gimana caranya teman-teman nih mungkin yang belum pernah atau belum mengenal forex itu bisa jauh lebih mengenal dan bisa melihat real condition itu seperti apa. Karena kan kalau perkenalan kayak gini tanpa ada istilahnya nggak ada tradingnya atau gimana itu kan bingung ya tadi ya. Kayak tadi yang Benar, benar, benar. oh dari 2000 ke 1600 tuh kayak cuma 18% tapi kok orang lossnya bisa gede banget kan bisa begitu ya bro ya mungkin itu nanti hal Bisa, yang harus bisa. kita jelaskan lebih detail lagi gitu. Boleh banget, boleh banget, Oke, boleh banget. oke bro Ardo kalau gitu thank you dulu, terima kasih untuk waktunya live-nya malam hari ini. Nanti Thank you kita juga, thank akan you. nanti kita akan lakukan terus istilahnya edukasi ke teman-teman tentang forex itu seperti apa. Tentunya saksikan terus di Join Cuans dan jangan lupa follow Instagramnya Join Cuans dan dovestreet.id untuk dapetin info-info seputar forex yang lainnya. Saya Kevin Hendranata pamit dulu undur diri malam ini ya dengan Bro Ardo. Thank you. Oke, thank you teman-teman yang udah join. See you, see you. Thank you. See you Bye malam. bye.